Renungan singkat ini akan mampu merubah Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita awali renungan ini dengan doa. Bapa kami yang di sorga, bantu kami untuk mengerti firman-Mu ini, ajari kami untuk lebih merendahkan diri, ubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik, amin. Baik untuk direnungkan. Membeli surga. Ada cerita tentang seorang bapak yang meninggal dunia, kemudian disambut oleh seorang malaikat, tepat di depan pintu gerbang menuju surga. Tolong buka pintu gerbang surganya, saya ini orang baik, kata bapak itu. Malaikat yang mendengar hal itu pun kemudian berkata, eits, tunggu dulu, kalau mau masuk surga, kamu butuh 1000 poin sebagai tiket masuknya. Coba Bapak sebutkan semua perbuatan baik yang sudah pernah Bapak lakukan selama hidup di dunia dan mari kita hitung nilainya ada berapa poin total. Nanti kita lihat apakah Bapak layak masuk surga atau tidak. Kata Bapak itu, baiklah, yang paling pertama, saya ini adalah seorang suami dan ayah yang baik dan sayang sama anak istri saya. Kata malaikat, oke, itu poinnya 5. Si Bapak kaget, apa? Cuma 5 poin. Pelit amat. Malaikat menjawab, memang begitu cara penilaiannya, mau bagaimana lagi. Baiklah, saya selama sepanjang hidup ini gak pernah absen ibadah. Dapat berapa poin untuk itu? Tanya si bapak. Untuk yang itu, nilai bapak bertambah 3 poin. Kata malaikat, waduh, dikit amat mas, bapak tadi mengeluhkan. Akhirnya si bapak pun menyebutkan semua perbuatan baik yang pernah dilakukannya di sepanjang kehidupannya itu. Sang malaikat pun menghitung, lalu berkata, untuk semua yang pernah bapak lakukan itu, total nilainya hanya 200 poin saja. Lalu si bapak pun berkata, wah, kalau begini mah caranya saya gak akan bisa masuk surga tanpa anugerah dan belas kasihan dari Tuhan sendiri. Malaikat pun tersenyum dan berkata, betul itu. Anugerah dan belas kasih Tuhanlah poin yang bernilai 1000-nya. Itu memang cuma cerita saja, tetapi bayangkan bila memang Tuhan memakai sistem penilaian seperti itu untuk kita bisa masuk ke dalam rumah-Nya di surga. Berapa total nilai kita untuk perbuatan baiknya? Ini pun kita belum berbicara tentang perbuatan kita yang buruk-buruknya itu. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, Roma 10 ayat 1-15, mirip sekali intinya seperti percakapan antara malaikat dan si bapak yang berpikir bahwa dengan perbuatannya itu dia bisa membeli surga. Hanya kurang satu saja dalam pembacaan cerita itu bila dibandingkan dengan pembacaan Alkitab kita hari ini, yaitu, satu tokoh lagi yang mendengar percakapan mereka dan gak ngerti apa-apa tentang itu. Jadi, gambaran malaikat adalah Rasul Paulus, yang mau menyatakan bahwa bukan perbuatan yang penting, melainkan anugerah. Gambaran Bapa adalah orang Yahudi, yang seperti tadi sudah dikatakan, diminta berpikir bahwa dengan perbuatan mereka bisa membeli surga. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya kira inilah keunikan dari cara Allah menyatakan dirinya dalam Kristus yang tidak akan kita temukan dalam iman-iman yang lain. Iman yang lain mengatakan bahwa untuk mencapai surga, manusia perlu membelinya dengan nilai perbuatan yang baik dan benar. Kalau gak baik dan benar, ya poin belinya menjadi berkurang. Sedangkan iman kita berkata bahwa Allah di dalam Kristus sudah membayar ongkos masuk surga itu sejak awal. Bayar di muka, sejak peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu. Tugas orang percaya tidak lagi dalam hal mengkhawatirkan, tak kebagian tiket masuk surga, melainkan mempertahankan tiket keselamatan, yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita secara gratis. Tetapi mungkin ini yang menjadi godaan terbesar kita sebagai orang percaya. Karena itu keselamatan bukanlah hasil dari usaha perbuatan kita, melainkan anugerah yang diberikan secara cuma-cuma untuk kita, maka karena gratisan seringkali dipandang murahan, seperti kata Dietrich Bonhoeffer, anugerah yang murahan. Menjadi anugerah yang murahan karena beberapa orang yang telah diberikan anugerah keselamatan itu secara cuma-cuma, menjadi tidak menghargai sepenuhnya apa yang telah diberikan Tuhan kepada mereka itu.
Gratisan kan beda bila kita mendapatkannya dengan perjuangan berat. Tiket keselamatan yang dengan mudah dibuang ke tempat sampah untuk mengejar sesuatu di dunia ini, kedudukan, harta, masa depan, dan lain-lain. Kita yang baca renungan ini masih pada pegang tiket keselamatan itu kan ya? Iman yang kecil akan membawa jiwa Anda ke surga, tetapi iman yang besar akan membawa surga kepada jiwa Anda. Tuhan memberkati kita semua. Amin.